Kita hitung ya, 0,00000 ambungan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi di video kali ini kita akan bore up motor VCX 160 dengan penggantian hanya piston dan bloknya aja. Dengan ukuran berapa? Yaitu 62 mm. Nah, seperti biasa, kita sebelum melakukan pembore upan, kita akan ukur dulu powernya sebelum digarap itu berapa. Nah, untuk teman-teman pengen tahu alur ceritanya atau prosesnya seperti apa, tonton video ini sampai dengan selesai. Oke, teman-teman, ini motornya udah kita power test awal ya. Kita akan coba menjelaskan hasil awalnya dahulu. Nah, untuk motornya ini udah diganti knalpotnya dengan model yang standar bobok lah ya. Nah, kita akan jelaskan hasil dynonya untuk awal ya. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui bahwa hasil dyno awal ini tiap mesin dyno itu berbeda ya. Jadi untuk hasil di dyno Bacip Moto itu powernya standar di 11,89 horsepower dengan torsinya di 9,11. Oke. Nah, jadi untuk hasil awalnya ini di dyno Bacip Moto sekitar segini. Nah, untuk teman-teman, nanti setelah kita ganti blok pistonnya dengan BRT 62, dan ini proyeknya kita hanya mengganti blok pistonnya aja, nanti teman-teman bisa lihat kenaikannya berapa dan konsumsi bahan bakarnya seperti apa, apakah irit teuing atau terlalu boros atau bagaimana ya, sehingga nanti di akhirnya bisa menyebutkan aman atau tidaknya. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, kita garap motornya guys. Nah, nanti untuk rencananya motor VCX 160 ini kita akan coba bore up-nya untuk kali ini ya ditodong ya, biar pengerjaannya bisa lebih cepat dari biasanya. Oke ya. Oke teman-teman, jadi ini mesinnya kita udah dilepasin bagian depannya. Jadi untuk bagian mesinnya kali ini kita nggak akan dilepas dari mesin ke rangka. Itu karena durasi pengerjaannya biar agak sedikit lebih cepat ya. Karena untuk motor VCX 160 ini nggak bisa lepas full di bagian sini karena ada rangka aluminium di sini. Nah, jadi kita akan coba ini ditodong. Nah, untuk penodongan ini bagian baterai di sini tuh ada letaknya baterai, jadi baterainya dilepas. Terus bagian ini sikringnya juga agak dipinggirin sini. Memang sedikit agak herin ya, tapi ini diharapkan bisa mempercepat pengerjaannya gitu. Nah, nanti perihal untuk pengukuran kompresi dan dial, kompresi ini masih bisa dilakukan dengan cara ditembak, nanti boringnya di luar. Kalau untuk pendialan ini agak sedikit susah. Nah, tapi jangan khawatir, ini kita nggak ganti cam. Jadi camnya masih standar, hanya blok piston aja. Jadi proses dialnya ini kita tidak akan dilakukan begitu. Oke teman-teman, kali ini kita akan buret motornya VCX 160 ini, tapi tidak seperti biasa karena kan mesinnya nempel di rangka. Jadi kita melakukan proses pengukuran kompresinya
itu dengan cara ditodong ya teman-teman. Jadi dengan cara ditodong, jadi tidak bersama dengan mesin utuhnya, karena kan nempel dari rangka, kan buat mempercepat pengerjaan. Nah sebenarnya kalau proses seperti ini juga tidak masalah. Yang penting posisikan dek pistonnya, itu sesuai dengan dari yang nanti sesungguhnya. Jadi kalau di 0,5 ya 0,5 supaya hasil pengukurannya ngepas gitu. Oke, kita akan coba ngeburet ya. Oke, kita akan buret ya teman-teman. Ini tinggal dimasukkan aja cairannya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan bikin satu alat yang khusus buat pengukuran kompresi. Ya, supaya lebih cepat aja pengerjaannya. Jadi nanti kita pakai baut yang panjang banget. Nanti tinggal dibaudin aja. Oke. Ini udah masuk ya teman-teman. Nah, set. Ini udah masuk. Cairan yang masuknya itu adalah 17,8. Ya, 17,8 nanti kita akan kalkulasikan. 17,8 lumayan banyak sih. Kita simpan di sini. Takut ini jatuh. 17,8. Berarti kalau 17,8 itu aslinya itu berarti kisaran di dikurangi 0,8. Jadi di 17 hasil volume ininya. Kita akan ukur ya di sini teman-teman. Kita cari dulu SAA-nya. Sebelah mana SAA motor ini? Ya, jadi kita pengerjaan itu ada SAA-nya teman-teman. Kita udah selesai ya proses memburet dengan ruangan kubahnya ada di 17. Kita akan coba ukur ulang ya berapa rasio kompresi yang akan dihasilkan. Nah, untuk cc-nya sendiri kita akan hitung dulu. Jadi untuk PCX 160 ini memang dia struknya lebih pendek dari yang biasanya, sehingga cc-nya meskipun pistonnya yang gede itu cc-nya kecil. Kita hitung ya 0,000 ambungan guys, sekali guys. 0,785 dikali struknya 55,5 dikali pistonnya 62 dikali 62 sama dengan kumaha itu cuy? 167,4 cc guys. Jadi cc-nya adalah 167,4 cc. Nah, untuk volumenya tadi ada di 17 ditambah cc 167,4 sama dengan dibagi 17. Untuk kompresinya ini sekitar 10,8. What? Kecil amat. Kita buret lagi ya. Balikan lagi. Oke, jadi untuk motor ini kita buret ulang karena tadi ada kekeliruan yang dimana bisa menyebabkan kesalahan terhadap perhitungan. Nah, cirinya tadi pada saat didiamin itu cairannya berkurang guys ya. Jadi cairan berkurang berarti artinya ada kebocoran. Nah, kenapa bisa ada kebocoran? Tadi saya nggak pakai baut guys ya. Jadi ini baru kali pertama kita coba-coba dengan sistem todong seperti ini. Nah, ini udah dimasukin, udah diukur ulang sama saya, dapatnya adalah 11,6 nilai kompresinya. Jadi cukup ya, karena ini nokonasnya nggak diganti, jadi kita mengikuti rasio kompresi mendekati lah dengan yang orinya kan di 12-an. Ini agak kurang karena diameter piston kan lebih besar. Dan kita nyari awetnya juga ya, gitu. Jadi untuk pengukuran kompresi, nah ini kita bisa pakai sistem seperti ini asal dek pistonnya sekali lagi sesuai dengan yang sebelum. Tapi harus pakai baut-baut. Nanti kita akan bikin alatnya lah biar lebih mempermudah. Oke teman-teman, tadi pada saat proses pemasangan, ini si pistonnya agak sedikit peret ya pada di pen pistonnya. Jadi kita putuskan untuk memoles sedikit. Kenapa? Karena itu penting. Kenapa pentingnya gini? Kalau misalkan nanti pada suatu saat nanti si setang piston yang ngunci ke pin, kalau ininya peret bakal ngunci juga ke piston, ya. Jadi kalau misalkan ini lancar seperti ini dipastikan pemasangan harus lancar, ya. Kita pasang pistonnya sekarang. Wis, murah. Semprot dulu.
Nah, ini kita akan pasang pistonnya. Kasih pelumas dulu pada saat pemasangan. Kok. Nah, ini dia. Pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Ada colokan in dan X. Yang X adalah yang paling panjang dari ujung piston, teman-teman. Jangan sampai terbalik. Nah, jangan khawatir, di Bacip Moto itu pada saat pemasangan atau perakitan motor bor api itu dilakukan oleh saya atau enggak oleh SA ya, SA itu jadi kepala bengkelnya. Jadi kita ada dua orang yang selalu meng-QC, itu kepala bengkel sama saya. Nah, ini dia ya. Ya, ini udah kenceng, jangan sampai ini kelipannya lepas karena bisa berbahaya. Oke, nah ini posisikan ringnya itu juga nggak sembarangan ya. Jadi memasang ring itu ada aturan mainnya. Oke, kita pasang blok pistonnya. Kasih pelumas sedikit aja, jangan terlalu banyak. Karena nanti bisa terjadi sisa pembakaran ya kalau terlalu banyak. Ini sedikit aja. Bagian piston juga kita kasih oli. Hanya di belakangnya aja. Hati-hati pada saat pemasangan, jangan sampai terjepit ring pistonnya karena bisa menyebabkan rusak. Oke teman-teman, jadi untuk PCX 160 ini harus modif jalur radiator karena menyesuaikan ukuran packing dari BRT-nya. Nah, kalau sampai bagian ini terlewati itu akan berdampak terhadap overheat ya. Nah, jadi ini kita harus dituner secara hati-hati aja, pelan-pelan. Gak usah terburu-buru. Oke, yang satu udah. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat nih. Jadi kalau kita modifikasi itu si lubang jalur air radiatornya dia searah. Jadi ini meminimalisir terjadinya tabrakan terhadap packing. Jadi diharapkan tidak terjadi kebocoran. Ini sekarang kita akan rakit ya, tempelin. Nah, tadi setelah barusan ditorsiah, kita lanjut ke setel klep. Jadi di Bacip sendiri untuk penyetelan klep ini untuk in dan X-nya yaitu 0,15 teman-teman. Oke teman-teman, agar tenaga lebih responsif, kita bubut terlebih dahulu pulinya dan dijamin tarikannya lebih mantap, lebih jos ya teman-teman. Nah, ini dia motornya sudah selesai kita rakit, tinggal perapihan beberapa di bagian sipirinya dan kita akan lanjut persiapan untuk power test. Oke teman-teman, kita masih lanjut ya. Nah, ini hasil power test barusan. Max powernya ini meningkat dari 11,89 menjadi 13,96 teman-teman. Wow, cukup bagus ya.
Ini max torsinya juga meningkat dari 9,11 ke 10,42. Oke, jadi untuk bore up PCX 160 ini sudah selesai ya teman-teman. Ini hanya mengganti blok pistonnya saja, ukuran 62. Nah, untuk teman-teman yang mau bore up, servis maupun spare part bisa datang langsung ke Bacip Motor di Jalan Kebonjati nomor 216. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video Bacip yang lainnya. Jangan lupa like, share ya, siapa tahu bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.